Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan. Saya berasal dari kelompok 6, tadi bahasa Inggris A. Kelompok kami sendiri berkesempatan untuk menjelaskan dan mempresentasikan tentang Daulah Bani Abbasiyah. Di sini sendiri saya akan menjelaskan tentang latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah dan perkembangan politik di dalamnya. Baiklah, menuju materi yang akan saya jelaskan, yaitu materi pertama, yaitu latar belakang berdirinya Bani Abbasiyah. Mengapa dinamakan Bani Abbasiyah? Karena seluruh penguasanya, mulai dari pendiri sampai akhir kekuasaan, yang memimpin yaitu berasal dari paman Rasulullah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, selanjutnya yaitu ketika masa akhir dari kekhalifahan Bani Umayyah, di situ terdapat banyak kekacauan di dalam kenegaraan, yaitu dinasti Umayyah tersendiri. Kekacauan ini tersebut bukan lain yaitu tentang perebutan kekuasaan dan hidup berfoya-foya dari pemerintahan Bani Umayyah tersendiri. Hal ini mengakibatkan ketidakpuasan seluruh masyarakat yang berada di dalam kekuasaan Bani Umayyah tersebut, khususnya dari Bani kaum Mawali, Syiah dan Khawarij. Dari situasi kekacauan tersebut, Muhammad yaitu anak dari Ali bin Abdullah, yang mana beliau adalah keturunan Bani Hashim yang berada di Humaimah, melakukan gerakan propaganda. Gerakan tersebut, Muhammad sendiri melakukan gerakan tersebut untuk meruntuhkan Bani Umayyah, dan dia ingin menarik masyarakat untuk mendukungnya dalam melakukan propaganda tersebut. Pada awalnya, ayah dari Muhammad tersebut, yaitu Ali bin Abdullah, sebenarnya tidak ingin melakukan gerakan untuk meruntuhkan Bani Umayyah, akan tetapi anaknya ini ingin sekali dan berkeinginan untuk meruntuhkan Bani Umayyah sendiri. Sehingga karena terjadinya kekacauan tadi, Muhammad bin Ali ini melakukan gerakan supaya didukung oleh masyarakat untuk meruntuhkan Bani Umayyah tersebut. Gerakan Muhammad bin Ali ini berada di 3 tempat, yaitu beliau melakukan gerakan berada di 3 kota. Kota yang pertama yaitu kotanya sendiri, yaitu Humaimah, yang kedua yaitu Kufah, dan yang selanjutnya yaitu Khorasan. Mengapa mengambil Kufah dan Khorasan? Karena Kufah sendiri yaitu tempat di mana golongan Syiah atau pendukung Ali itu bertempat tinggal. Dan kota Khorasan, mengapa beliau mengambil kota Khorasan? Karena kota Khorasan sendiri yaitu tempat di mana kaum Mawali tempat tinggal. Kaum Mawali sendiri yaitu salah satu kaum yang membenci dan kecewa atas kekhalifahan Bani Umayyah, yang karena Bani Umayyah tersendiri beranggap menganaktirikan dan merendahkan kaum-kaum Mawali, yaitu kaum-kaum non-Arab. Pada tahun 125 Hijriah, Muhammad bin Ali sendiri meninggal dunia, dan ia berpesan kepada anaknya, yaitu Ibrahim bin Muhammad, agar untuk meneruskan propaganda yang dilakukannya. Pada tahun 128 Hijriah, muncul pemuda kuat yang cerdas berasal dari Khorasan. Ia bernama yaitu Abu Muslim Al-Khorasani. Beliau membantu dan dalam berpropaganda dari pemimpin Humaimah, yaitu Ibrahim bin Muhammad, yang mana Abu Muslim Al-Khorasani ini mempropagandakan secara sembunyi-sembunyi di kota Khorasan. Pada tahun 129 Hijriah, Abu Muslim Al-Khorasani mendapatkan surat dari Ibrahim bin Muhammad, yaitu agar supaya melakukan propaganda secara terang-terangan di kota Khorasan. Hal ini mengakibatkan terjadinya bentrok antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah yang berada di kota tersebut. Dalam bentrok tersebut, Abu Muslim Al-Khorasani, yaitu dari Bani Abbasiyah tersendiri, memperoleh kemenangan. Situasi bentrokan ini semakin tegang ketika Khalifah Marwan atau Khalifah terakhir Bani Umayyah mengutus utusan untuk memanggil Ibrahim bin Muhammad, yaitu imam kota Al-Humaimah. Beliau memanggil dan memenjarakan beliau. Dalam situasi ini, Abu Muslim
terus melakukan propaganda. Propaganda ini semakin berlanjut dan semakin kuat karena Abu Muslim dapat menguasai kota Khorasan sepenuhnya dan mendapatkan dukungan dari masyarakat di kota-kota tersendiri. Pada tahun pada tahun 132 Hijriah, Imam Al-Mamah yaitu Ibrahim bin Muhammad, beliau meninggal dunia dalam penjara, dan sebelum beliau meninggal, beliau berpesan kepada saudaranya yaitu Abdullah atau Abu Abbas As-Suffah untuk menggantikannya sebagai posisi pemimpin. Selanjutnya, setelah itu Abdullah atau Abu Abbas As-Suffah melakukan gerakan yaitu untuk menyerang dan menantang kaum Bani Umayyah yang berada di Damaskus. Dalam peperangan ini, Bani Abbasiyah memperoleh kemenangan dan seluruh kaum Bani Umayyah dibunuh dengan tragis. Hancurlah seluruh kekuasaan Bani Umayyah di kawasan Arab, sehingga tinggallah kekuasaannya yang berada di Andalusia, yaitu berada di Spanyol. Nah, mulai dari ini di tahun 132 Hijriah ini, Abu Abbas As-Suffah menjadi khalifah dan Bani Abbasiyah mulai memimpin di kawasan Arab tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu perkembangan politik dalam Bani Abbasiyah. Dalam kepemimpinan, dalam kekhalifahan Bani Abbasiyah yang dalam rentang waktu yang cukup panjang yaitu sekitar 6 abad, sistem kekhalifahan terbagi menjadi 5 periode. Kita masuk ke periode pertama, itu periode yang pertama itu biasa atau juga bisa disebut yaitu periode pengaruh Persia pertama. Kenapa dinamakan demikian? Karena pada waktu itu di periode pertama dalam pemerintahan banyak sekali pengaruh-pengaruh dari bangsa Persia. Periode ini terjadi kurun waktu dari tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi dengan dipimpin oleh sebanyak 9 khalifah. Dalam kepemimpinan periode pertama ini, disinilah puncak kemajuan kepemimpinan dinasti Abbasiyah, tepatnya yaitu di kepemimpinan Khalifah Harun Ar-Rasyid dan anaknya Khalifah Marwan bin Harun. Dinasti Abbasiyah pada periode pertama ini lebih menekankan kepembinaan peradaban dan kebudayaan Islam. Hal ini merujuk kepada didirikannya perpustakaan Baitul Hikmah pada periode ini, yang mana perpustakaan ini adalah sumber-sumber ilmu dulu oleh kaum muslimin maupun dari kaum dari luar. Pada masa ini juga muncullah banyak ilmu-ilmuwan, tokoh filosofis dan tokoh agama dan tokoh baca Al-Quran juga bermunculan pada periode ini, sehingga periode ini dinamakan puncak kejayaan dari dinasti Abbasiyah tersendiri. Baiklah, untuk periode yang kedua itu periode selanjutnya yaitu kurun waktu dari tahun 847 sampai 946 Hijriah. Maksud saya Masehi. Periode ini disebut periode pengaruh Turki karena banyak sekali pengaruh orang-orang Turki dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah sendiri. Dalam periode kedua ini banyak sekali khalifah yang memimpin, yaitu khalifah terbanyak memimpin berada di periode kedua ini, yaitu berjumlah 13, mulai dari Khalifah Al-Mutawakkil hingga Khalifah Al-Mustafi. Yang selanjutnya yaitu periode ketiga. Periode ketiga ini berada dalam kurun waktu 946 sampai 1075 Masehi. Di periode ini disebut dengan periode pengaruh Persia kedua, karena pada periode ini kekhalifahan dipengaruhi oleh golongan Bani Bawai, yang mana Bani Bawah ini adalah suatu bani yang berasal dari bangsa Persia. Khalifah sendiri yang memimpin pada periode ini berjumlah 4 orang, akan tetapi rentan waktu kepemimpinan mereka yaitu sangat panjang, yaitu
mulai tadi dari tahun 946 sampai 1075 Masehi, yaitu lebih dari 1 abad lamanya. Untuk selanjutnya yaitu periode keempat. Periode ini disebut juga dengan periode pengaruh bangsa Turki kedua. Mengapa dinamakan pengaruh bangsa Turki kedua? Karena pada periode ini suatu golongan, yaitu dari dinasti Seljuk, itu sangat berpengaruh besar dalam pemerintahan dari dinasti Abbasiyah tersendiri, yang mana bangsa dari dinasti Seljuk sendiri itu berperan penting dalam pemerintahan. Khalifah-khalifahnya tersendiri yaitu berjumlah 8 orang, mulai dari Khalifah Al-Muqtadi sampai Khalifah An-Nasir. Rentang waktu periode keempat ini yaitu mulai dari tahun 1075 sampai 1225 Masehi. Untuk periode yang selanjutnya yaitu periode kelima, yaitu periode terakhir. Periode ini berlangsung pada tahun 1225 sampai 1258 Masehi. Periode ini adalah periode yang tidak dipengaruhi oleh bangsa manapun, dan pemerintahan berada di Baghdad, yaitu di Irak. Khalifah periode kelima ini berjumlah 3 orang. Masa akhir dari pemerintahan Bani Abbasiyah tersendiri berakhir tragis karena serangan bangsa Mongol yang menyerang dengan membabi buta. Banyak keluarga dari Bani Abbasiyah tersendiri dan banyak masyarakat yang dibunuh dengan tragis. Dan perpustakaan Baitul Hikmah sendiri, yang mana perpustakaan itu yang didirikan dari awal masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, dan pada masa ini dihancurkan, seluruh buku-buku dibuang, dibakar. Buku-buku yang dibuang tersebut dibuang di laut, yang mana saking banyaknya bukunya tersebut, laut tersebut airnya berubah menjadi hitam karena banyaknya tinta dari buku yang luntur. Begitulah masa periode dari dinasti Abbasiyah tersendiri, dari awal mula puncak kejayaan dan berakhir dengan kehancuran karena serangan tentara Mongol maksud saya, yang menghancurkan seluruh dinasti Bani Abbasiyah tersendiri. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang akan menjelaskan tentang perkembangan sosial budaya dan sistem-sistem yang lainnya sampai akhir mengapa latar belakang runtuhnya dari Bani Abbasiyah tersebut. Mungkin hanya ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safidin dari DPIE Pemakalah kelompok 6. Ingin menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban pada masa Daulah Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah merupakan masa keemasan atau disebut dengan The Golden Age, baik dalam bidang ekonomi, peradaban, dan kekuasaan. Selain itu juga telah berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan. Adapun cendekiawan Islam pada masa Daulah Abbasiyah diantaranya yang pertama yaitu dalam bidang ilmu filsafat. Ada tokoh Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rus, Ibnu Bajjah, dan Ibnu Tufail. Dan selanjutnya yaitu dalam bidang ilmu kedokteran. Ada tokoh Jabir bin Hayyan yang dikenal sebagai bapak ilmu kimia. Dan selanjutnya itu di bidang matematika, Al-Khwarizmi, penemu huruf nol, yang dengan bukunya berjudul Algebra Geometri Ilmu Matematika. Dan Ilmu bin Furqohan, bukunya yang berjudul Quadripartitum, penulisan ilmu mengukur permukaan datar dan bulat. Yang keempat itu bidang ilmu falak. Ada tokoh Abu Masya Al-Falaki, bukunya Isbatul Ulum dan Hibatul Falak. Jadi Bantani yang membuat teropong bintang. Lehan Biruhi yang bukunya berjudul Al-Farul Bahri Ainil Kaliyah, Istiatul Autar, dan lain-lain. Yaitu astronomi.
pencipta astrologi, Al-Gontani dan Al-Faragoni. Selanjutnya yang keenam yaitu bidang ilmu tafsir. Ada Ibnu Jarir Al-Barri, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, As-Suda, Mulpatil bin Sulaiman. Yang ketujuh yaitu bidang ilmu hadis. Ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmidzi dan lain-lain. Yang ke-8 yaitu ada bidang ilmu kalam atau tauhid. Ada tokoh Wasil bin Atta, Abu Hasan Al-Alaf, Al-Adam, Abu Hasan Al-Asy'ari, Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali. Yang kesimpan dalam bidang ilmu tasawuf ada Quraisy dengan karya bukunya yang berjudul Ar-Risalatu Qusyariyah, Syahibuddin dengan karya bukunya Awairah Ma'arif. Yang ketiga yaitu Imam Al-Ghazali dengan karya Al-Bahus dan lain-lain. Yang terakhir yaitu para imam fuqaha atau ahli fikih. Termasuk Islam, para Islam fuqaha ini adalah Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan para imam Syiah lainnya. Tokoh-tokoh Imam Muslim dan perannya sampai dinasti Abbasiyah. Dari umat Islam muncullah beberapa ahli di bidang ilmu pengetahuan seperti bidang kedokteran, matematika, biologi, dan di bidang sejarah. Yang pertama di bidang kedokteran ada Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan Ar-Razi. Ya, di bidang matematika atau geometri ada Al-Khwarizmi dan Jasim Gustan Al-Qaisi. Yang ketiga Sabit bin Qura Al-Hirani. Yang keempat Ibu Aitsam. Yang selanjutnya itu di bidang biologi ada As-Simai, Ibnu Awan, Al-Jahiz. Yang selanjutnya itu di bidang sejarah atau sosiologi ada Abu Abdillah Al-Qaswaini, Abu Raihan Al-Buraini. Perkembangan kebudayaan pada dinasti Abbasiyah. Pusat peradaban Islam pada dinasti Abbasiyah ada dua tempat. Yang pertama yaitu di kota Baghdad dan kota Samarra. Ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah tumbuh dan berkembang dengan suburnya disebabkan oleh tiga faktor. Yang pertama, terjadinya asimilasi budaya antar bangsa Arab dan bangsa-bangsa lainnya. Yang kedua itu gerakan penerjemah. Gerakan penerjemah ini berjalan melalui tiga fase. Fase pertama yaitu pada masa Al-Mansur sampai Harun Ar-Rasyid, penerjemah terfokus pada ilmu astronomi dan logika. Yang kedua yaitu pada masa Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah, terfokus pada ilmu kedokteran dan filsafat. Yang fase ketiga yaitu setelah tahun 300 Hijriah, bidang ilmu yang diterjemahkan semakin luas. Yang ketiga yaitu berkembangnya bidang ilmu nakhli, ada ilmu hadis. Berikut di antara tokoh yang terkenal di bidang ini seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu di bidang ilmu tafsir ada Ibnu Jarir At-Tabari dengan tafsirnya sebanyak 30 juz, dan Ibnu Atiyah Al-Andalusi atau Abu Muhammad bin Atiyah. Yang ketiga As-Sum'ah Muhammad bin Sulaiman yang berdasarkan penafsirannya pada Ibnu Abbas bin Mas'ud dan para sahabat lainnya. Yang kedua itu tafsir bil ra'yi, yaitu metode rasional yang lebih banyak bertumpu kepada pendapat pemikiran daripada hadis dan pendapat sahabat. Ada dua yaitu Abu Bakar Asma dan Abu Musim Muhammad bin An-Nasr Al-Isfahani dengan kitab tafsirnya 14 jilid. Yang ketiga yaitu di bidang ilmu fikih. Dengan bidang fikih, para fuqaha yang ada pada masa Bani Abbasiyah
mampu menyusun kitab-kitab fikih terkenal hingga saat ini. Ada 4 fuqaha yang terkenal dengan sebutan imam madhab. Ada Imam Abu Hanifah mulai dari tahun 700 sampai 767 Masehi. Imam Malik sejak tahun 713 sampai dengan 1795 Masehi. Dan ketiga yaitu Imam Syafi'i sejak tahun 767 sampai 862 Masehi. Yang keempat Imam Ahmad Ibnu Hambal mulai dari 780 sampai dengan 855 Masehi. Yang keempat yaitu dalam bidang ilmu akhlak dan tasawuf. Para ulama ilmu akhlak diantaranya yaitu ada Imam Al-Muwardi, Imam Ghazali, dan Imam Ibnu Mishkawah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian faktor-faktor kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, faktor-faktor penyebab kemajuan ilmu pengetahuan. Masyarakat Islam pada dinasti Abbasiyah ini mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan yang sangat pesat yang dipengaruhi oleh 2 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor politik, perpindahan ibu kota negara dari Syam ke Irak dan Baghdad sebagai ibu kota pada tahun 146 Hijriah, di mana pada saat itu Baghdad adalah kota yang tinggi kebudayaannya dan sudah lebih dahulu mencapai tingkat ilmu yang lebih tinggi dari Syam. Lalu banyaknya cendekiawan yang diangkat sebagai pegawai pemerintah dan istana. Khalifah-khalifah Abbasiyah seperti Al-Mansur banyak mengangkat pegawai pemerintah dan istana dari cendekiawan Persia yang berpengaruh, seperti dia mengangkat Khalid, keluarga dari Barmak, sebagai wazir. Lalu Mu'tazilah diakui sebagai mazhab resmi negara yang pada masa Al-Ma'mun dan dilanjutkan oleh adiknya Al-Mu'tasim. Lalu ada faktor sosiografi. Yang pertama, peningkatan kemakmuran umat pada masa dinasti Abbasiyah ini menurut Ibnu Khaldun adalah ilmu itu seperti industri. Banyak atau sedikitnya tergantung pada kemakmuran, kebudayaan, dan kemewahan hidup masyarakat. Sehingga apabila taraf hidup masyarakat itu merendah, maka peningkatan ilmu itu sulit untuk dicapai dengan baik. Lalu luasnya wilayah kekuasaan Islam menyebabkan banyaknya orang Persia dan Romawi masuk Islam. Hal ini disebabkan hasil perkawinan yang melahirkan keturunan yang tumbuh dengan memadukan kedua kebudayaan. Lalu pribadi beberapa khalifah pada masa itu, terutama pada masa pemerintahan Al-Mansur, Harun al-Rashid, dan Al-Ma'mun, yang sangat mencintai ilmu pengetahuan sehingga kebijakannya banyak ditunjukkan pada peningkatan ilmu pengetahuan. Lalu yang terakhir, selain permasalahan tersebut, banyak permasalahan yang dihadapi masyarakat semakin kompleks dan berkembang. Adapun bidang-bidang ilmu pengetahuan yang mengalami kemajuan. Yang pertama, kemajuan di bidang ilmu ilmiah. Terdapat aktivitas ilmiah yang berlangsung di kalangan umat Islam pada masa dinasti Abbasiyah, di mana hal ini mengatur mereka mencapai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, seperti penyusunan buku-buku ilmiah, penterjemahan, dan pensyarahan atau penjelasan. Yang kedua, kemajuan dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat diketahui dengan adanya pendidikan terdiri dari 2 tingkat. Tingkat pertama adalah maktab dan masjid sebagai pendidikan terindah, tempat anak-anak mengenal dasar bacaan, hitungan, dan tempat para remaja belajar dasar-dasar ilmu agama seperti tafsir, hadis, dan fikih, dan bahasa. Yang kedua, tingkat pendalaman. Para pelajar ingin meningkatkan ilmunya, keluar daerah menuntut ilmu kepada seseorang. Biasanya berlangsung di masjid-masjid atau rumah ulama yang bersangkutan. Yang ketiga, ada kemajuan ilmu di bidang agama, seperti ilmu tafsir. Kemajuan yang telah dicapai ilmu tafsir pada masa ini adalah
berpisahnya dari ilmu hadis dan terjadi penafsiran secara sistematis. Tafsir pada masa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tafsir bi al-ma'thur dan yang kedua adalah tafsir bi al-ra'yi. Lalu ada ilmu hadis, ilmu kalam dan teologi dan ilmu fikih. Lalu yang keempat, kemajuan ilmu di bidang filsafat. Dan yang terakhir adalah kemajuan ilmu dalam bidang sains. Perkembangan sains itu merupakan pengaruh gerakan terjemahan terutama di bidang astronomi, kedokteran, matematika dan lain sebagainya. Dan kemudian ada faktor-faktor kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama adanya kontak antara Islam Arab dengan Persia, di mana Persia banyak berperan dalam pengembangan tradisi keilmuan Yunani. Salah satunya melalui Akademi Jundi Sabur. Yang kedua, peran keluarga Barmak yang sengaja dipanggil Khalifah Harun ar-Rasyid untuk mendidik keluarga istana dalam pengembangan keilmuan. Lalu adanya gerakan penerjemahan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Pada waktu itu, para penguasa dan masyarakat memberi penghargaan yang besar kepada para penerjemah. Lalu ada besarnya perhatian para khalifah dinasti Abbasiyah terhadap ilmu pengetahuan, terutama Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun yang sangat mencintai ilmu. Adanya percampuran berbagai kebudayaan seperti Persia, Yunani, India, dan Arab. Yang lalu ada para khalifah dinasti Abbasiyah tidak memprioritaskan perluasan wilayah Islam karena wilayah kekuasaan Islam waktu itu sudah sangat luas. Oleh karena itu mereka lebih berkonsentrasi untuk mengurus urusan dalam negeri dan memprioritaskan pengembangan kebudayaan dan peradaban Islam. Lalu didirikannya pabrik kertas yang memungkinkan masyarakat dengan mudah memperoleh kertas dengan harga yang murah, dan juga memudahkan penyalinan naskah-naskah asing ke dalam bahasa Arab secara besar-besaran. Dan yang terakhir, berdirinya lembaga Baitul Hikmah sebagai tempat penerjemahan, diskusi, dan mengadakan penelitian. Sekian presentasi dari narasi. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami materi dari presenter? Ya, setelah ini kita akan diskusi di grup yang telah kita sepakati. Dan jika ada pertanyaan, sanggahan maupun tambahan terhadap materi yang telah dipresentasikan, akan kita bahas di forum tersebut. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.